Baik, apa kabar semua Mas Ahwan? Bunda, aku kurang paham sama siklus untuk tahun 2025. Artinya apa, Bunda? Generasi Alpha, tahun 2025 generasi Alpha, di mana semua kebohongan secara menyeluruh itu dibongkar. Dibongkar, diperbaiki, dikembalikan sebagaimana mestinya. Itu tugasnya kita para pendahulu sebelum generasi Alpha untuk generasi Alpha, generasi baru. Jadi anak-anak tahun kelahiran 2025 itu adalah generasi Alpha. Jadi kita ini bertugas memperbaiki semua, dikembalikan semua ke sebagaimana mestinya. Gitu. Begitu ceritanya. Halo Mas Oki, dinetralkan, iya, dinetralkan oleh para kan pelaku cahaya. Kemarin yang ikut Zoom sudah melakukan perjalanan sampai dimensi 11. Kalau masih energi muter-muter di leluhur, oh saya diikutin ini, oh saya diikutin itu, oh masih aja bongkar-bongkar masalah leluhur, itu masih di dimensi 5. Belum ke 6, belum ke 7, belum ke 8. Perjalanan kita itu akan terus naik lewat 11. Futuristic vibes, iya. Ini futuristic vibes, iya, ya. Dan mungkin kalian nggak paham apa yang saya tulis itu memang sebenarnya buat orang-orang yang sudah masuk ke dimensi 4, sudah dimensi 4-nya sudah paham, dimensi 5 itu apa sudah paham, udah nggak ngurusin lagi dimensi 5, udah sembuh, sudah berhasil menjadi pengendali emosi diri sendiri, nggak lagi rancu soal siapa yang datang dalam kehidupanmu, nggak lagi menikahi orang yang past life-mu, ya. Past life itu pas. Ada kesalahan di past life. Kenapa kita bereinkarnasi di kehidupan ini? Manusia itu ternyata reinkarnasi terus. Bereinkarnasi terus. Baik itu bereinkarnasi atau berinkarnasi. Kalau inkarnasi itu macam-macam titisan gitu ya. Kalau bereinkarnasi kalian mengulangi 100% kehidupan leluhur zaman dahulu. Lah kalau zaman dahulu kehidupannya leluhur Laksi Tarot invites you to co-host. Bunda, saya belum diizinkan karena perjalanannya belum selesai, belum boleh. Karena banyak yang ngejar, banyak yang ingin menggagalkan hadirnya generasi Alpha, di mana semuanya dinolkan. Jadi belum ada buku pasti gitu loh. Iya, ya kan Mas Ahwan, saya mulai mengerti kesalahan masa lampau masih saya dalami sebelum siap untuk putus karma. Iya. Selain bereinkarnasi, apakah manusia hidup pada kehidupan berbagai dimensi? Iya. Enggak, kalau berbagai dimensi itu kayak pengulangan siklus. Kita kan manusia reinkarnasi udah ribuan tahun. Ya, bukan sejak ratusan tapi ribuan tahun lalu. Nah, itu reinkarnasinya udah dari zaman Anunnaki pertama. Jadi pengulangan siklus itu Anunnaki, terus setelah Anunnaki itu apa? Itu kan kita nggak tahu. Ada Jainisme itu menyembah apa, terus Jomon itu menyembah apa. Itu pengulangan siklus terus sampai dengan Yesus, sampai dengan Siddhartha Buddha Gautama
tutup siklus kiamat ya, selalu ditandai dengan kiamat. Kenapa? Gagal. Baru di generasi alfa ini tidak gagal, tidak ada kiamat. Kenapa? Barter hidup kita dengan Allah yang menciptakan bumi ini. Kenapa ya? Karena zaman dahulu kalau melihat dari kondisinya, kita lihat saja, nggak usah terlalu jauh, kita lihat saja dimensi sekarang ini kita dihadirkan pada cerita Adam. Adam itu diganggu oleh para malaikat-malaikat yang tidak senang dengan kehadiran adiknya gitu. Anggaplah para malaikat kegelapan ini, mereka adalah abang-abang, kakak-kakak yang marah dengan kehadiran adik. Kenapa adik ini paling disayang Tuhan gitu kan? Kenapa tugasnya kayaknya keren banget gitu kan? Padahal jembu. Jadi Adam itu jembu. Jadi kakak-kakak ini kemudian yang saya sebut dengan fallen angel, malaikat jatuh. Kenapa? Karena kebencian mereka terhadap Adam, terhadap adik, itu membuat mereka sendiri akhirnya terusir dari surga yang mereka cintai. Mereka cinta. Kuasa kegelapan itu energi keilahiannya lebih kuat daripada manusia. Dan mereka tidak dihadirkan untuk mencobai manusia, tidak. Siapa yang bilang mereka hadir untuk mencobai manusia? Tidak. Manusia mencobai dirinya sendiri dengan tidak percaya kepada Tuhan, percaya bisikan, percaya bahwa oh leluhur di belakang saya adalah penyelamat saya. Tidak. Satu-satunya yang menyelamatkanmu cuman Allah, cuman Tuhan. Kalian sekali lagi dibisik-bisikin, dihadirkan energi-energi penjagamu. Tidak, yang menjaga kalian cuman Allah, cuman Tuhan. Itu saja, 100% kan Tuhan. Kalau sudah kena energi twin flame, kalau sudah kena energi NPD, zaman dahulu kalian yang begitu, gitu. Itu Anda dihadirkan pada energi Anda zaman dahulu begitu, atau Anda membayar karma karena Anda zaman dahulu jahat kepada energi-energi NPD. Macam-macam, ceritanya nggak bisa sama, macam-macam. Itulah kenapa sebabnya harus berdialog, harus ketemu dimensi empatnya. Bagaimana mungkin ada bumi baru? Jadi ajaran luar yang kalian ikuti itu Illuminati, sekte-sekte, satanik. Kalau saya bilang begitu. Duh, baterai saya 26%. Tadi dulu. Sudah saatnya kalian semua bangun, ya. Namanya kesadaran itu ya sadar, tidak dihipnotis orang dan kemudian percaya lagi sama orang, enggak. Namanya sadar ya sadar, sesadar-sadarnya diri kalian memahami tentang arti leluhur, energi-energi yang bermain di belakang kita. Jadi jangan percaya. Langsung saya bicara soal begini langsung sumuk kamar saya. Padahal tadi malam iya, karena memang pengulangan siklus itu dilakukan oleh abang-abang, ya. Kita sebut saja abang-abang supaya tidak ada energi kebencian. Kita sebut saja abang-abang yang memang gak suka adiknya ini menuntaskan karma. Mas Babel, selamat siang. Nggak suka kakak-kakak ini, abang-abang ini, kita manggil malaikat jatuh atau black angel itu dengan sebutan abang aja supaya energinya adem. Kenapa? Karena mereka bagaimanapun gelapnya, mereka adalah abang. Mereka adalah kita nggak bisa membalas kebencian dengan kebencian, nggak bakal selesai perangnya. Kayak saya kasih contoh, kalau kalian kena kirim, jangan dikembalikan. Nanti dia kembaliin lagi, kalian kembalikan lagi, dia kembaliin lagi, dia kirim lagi, kembaliin lagi. Kan gak selesai-selesai. Ambil, buang di laut, buang di tong sampah di laut. Itu kalau caranya saya menyelesaikan serangan magic bukan dengan cara membalas balik siapa kuat-kuatan ilmu. Kalau begitu kan enggak. Kalau saya adem aja energinya. Dengan adem energinya, dengan kamu, ya kalian semua percaya bahwa Gusti Allahmu lebih besar, itu saja kalian sudah menang. Apalagi kalian tidak membalas, kalian ambil, kalian bersihkan sendiri badan kalian yang kena tembak kiriman orang, dibersihkan.
Jangan, nggak usah dibalas, nggak usah dikirim balik, jangan. Kalau dikirim balik kayak pingpong, selesaikan pertandingannya dengan cara ambil, buang laut, di tong sampah di laut, ada tong sampah di laut, buang di situ, gitu ya. Kita sudah masuk, kita sudah keluar, bukan sudah masuk, kita sudah keluar, kita sudah menang. Tapi para deka-deka atau para antek-antek dari Illuminati ini tidak mau selesai. Nggak apa-apa, dikirimin, buang laut, kirimin, buang laut. Kalau capek, sembunyi di balik jubahnya Allah. Nah, kalian paham tidak soal Allah? Itu dia. Pertanyaan saya, kalian paham tidak? NPD itu siapa? Kenapa kalian dihadirkan NPD? Kenapa kalian dihajar masalah? Kenapa kalian dicuri uangnya? Ya zaman dahulu kalian mencuri. Kembalikan dalam bentuk gaib, maaf ya. Itu tugasnya kita ketemu 4 dimensi adalah kita ngelihat dimensi 4 kita, diri kita sendiri. Ini yang dihajar sama dukun-dukun, bukan dirimu. Yang dihajar itu 4 dimensimu. Kalian ketemukan dulu. Orang kalian nggak paham diri kalian sendiri, kalian nggak paham dimensi 4-mu. Mau balas bagaimana dengan kekuatan manusia? Nggak bisa. Nggak bisa, kesaktiannya ada di dimensi 4 kalian. Itu temukan dulu kesaktianmu. Kesaktianmu ini rekatkan kembali dengan Gusti Allah itu. Powerful mistik mustika, ya, mistik mustika yang paling sempurna itu adalah itu. Mustika setiap orang adalah hati Anda itu, hatimu dan pikiranmu itu. Itu adanya di sini, mata ketigamu. Tanpa ada penyatuan hati dan pikiran yang ke Tuhan, kalian hanya sekedar menjadi pembaca ramalan. Oh, nanti akan ada kiamat, gempa 8,5, semua bumi hangus. Kalian lupa Tuhan. Kalian lupa Tuhan itu maha meniadakan kalau kita barter dengan kehidupan kita yang 100% kan Gusti Allah. Kalau urusannya dengan twin flame tidak bisa hanya sekedar cerai, tidak bisa. Kalian bayar dulu karma-karma kalian. Begitu. Selamat siang Mas Agus. Iya, benar Dara Saraswati, Mbak Riance. Kita meninggalkan kalau kita belum sembuh, nanti ketemu NPD lagi dipindah. Energi itu harus selesai, harus dihadapi. Begitu, lebih baik dengan orang yang sama supaya nggak ngulang lagi dari awal. Kita udah tahu ini misalnya ya, suami kita udah kita jadiin mantan tapi dia terus nyerang, udah kita blokir. Kita ngambil lagi energi misalnya tetangga kita ada yang begitu, itu nanti pindah. Bos kita, anak kita pindah. Tahu-tahu mereka begitu. Mereka menghadirkan energi NPD yang serupa tapi tak sama. Yaitu PR. Gitu. Iya Mas Babel, tetap tebarkan cinta dan kasih Tuhan. Benar. Abang-abang kuasa kegelapan itu gak usah dimarah-marahin. Udahlah bang, capek adik ini bang. Udahlah. Dan abang-abang ini tahu nggak? Kalian itu planet Pleiadian, Arthurian, itu tempatnya bukan di bumi, itu di planet. Dan mereka adalah fallen angel. Gitu, para orang-orang yang belajar soal twin flame dan NPD dari luar, mereka nggak paham ini, nggak paham. Cuman kita orang Nusantara yang paham ini. Ayo kalian naikkan energi dimensi 4-mu. Nggak ada orang yang ketemu dengan dimensi 4 selain kalian. Bener ini, nggak ada orang dimensi 4. Kenapa ada Tesla 369? Itu perjalanan yang harus kalian lalui. Tapi Tesla pun tidak memasuki 4 dan 5. Sehingga mati konyol kan? Nggak nyampe perjalanannya. Nggak ketemu dimensi 11. Macam kalian yang ikut Zoom kemarin itu. Itu sudah dimensi 11. Saya kenalkan dengan apa? Antariksa. Mereka lihat sendiri di antariksa ada siapa. Di antariksa itu makhluk-makhluk planet, dan makhluk-makhluk planet itulah tempatnya abang-abang. Tempatnya abang-abang bukan di dunia, bukan. Kemarin melakukan apa ya? 2 kali kita membersihkan. 2 kali kita membersihkan bumi dari abang-abang. Kita kembalikan, tapi DK ini manggil lagi. Kenapa? Ya karena biasa ngerjain orang dengan menghadirkan si kakak-kakak ini, gitu. Jadi jangan belajar dari luar. Nusantara adalah gudangnya ilmu. Kenapa saya tidak menulis? Karena tulisan ini sudah pernah ditulis dan dicuri, dan tidak ada yang pernah mempelajarinya.
Tidak ada orang Nusantara yang bisa mempelajari buku-buku yang dicuri dari kita. Bukunya udah dirubah-rubah, dibredel-bredel. Buku yang ada di Bold Lane itu bukunya Pujangga Manik itu tentang siksa guru dan apes ageng, ya, apes ageng itu rahasia terbesarnya Tuhan. Itu dibagi dua, dibredel, satu di Inggris, satu di Perancis. Gitu. Dimensi 4 adalah dimensi sejatinya diri sendiri. Dimensi 4 adalah harus dengan kesadaran penuh. Nggak bisa dengan kesurupan yang terus dibantu orang, dia dihipnotis. Nggak bisa. Nggak bisa. Namanya dimensi 4 kalian harus ngelakoni. Ya, kita bukan light worker. Orang Nusantara bukan light worker. Kalau light worker itu bekerja untuk cahaya. Nah, cahaya di dunia ini ada macam-macam karena abang-abang itu juga punya cahaya. Hati-hati. Hati-hati, abang-abang itu juga mereka malaikat bawa cahaya karena mereka energi tinggi juga. Hati-hati, tapi mereka black, cahaya mereka tidak diterima di surga. Ini buminya Adam. Abang-abang harus keluar kembali ke planet masing-masing. Harus kembali ke planet masing-masing. Ada Baal itu kalau nggak salah di Mars. Baal itu terus udah gitu apalagi ya, macem-macem. Saya catetin kemarin, ntar saya catetin kemarin ini. Ada Baal itu di Mars, ada Behemoth, ada Jibril, ada Kasdea, ada Inkubus-Sukubus, ada Satan, ada Lucifer, ada Uraka Baramel, ada Tamiel, ada Gadriel, ada Lilith, ada Azazel, ada Samyasa, ada macam-macam, ada banyak. Ada banyak. Itu sudah dikembalikan ke sana, tapi ditarik lagi sama deka-deka, sama dukun-dukun. Kenapa? Ya dimanfaatkan untuk proses kesaktian mereka. Mereka tidak mengambil kesaktian dari Gusti Allah. Nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja. NPD bisa disembuhin, bisa. Kalau Pleiadian juga termasuk. Oh iya, semua orang planet itu fallen angel. Ya, catat omongan saya. Catat omongan saya. Semua makhluk planet adalah fallen angel. Mereka datang ke bumi untuk mengacau perjalanannya Adam. Adam itu kita, makhluk Adam supaya kita tersesat, tidak ke Tuhan, gitu. Tapi ada juga fallen angel yang pada saat keluar dari surga itu mereka abstain. Jadi gini, ada dua kubu, fallen angel, ada dua kubu malaikat hitam. Yang satu pada saat keluarnya dari surga itu, satu itu menolak akan Adam, yang satu abstain. Abstain, ya, yang abstain itu dianggap pengkhianat juga, suruh keluar. Gitu. Karena kalau buat Tuhan itu ya dan amin, ya atau tidak. Gitu. Tidak ada insya Allah, tidak ada. Tidak ada abstain, tidak ada. Tidak ada. Abstain tetap keluar. Nah, mereka makhluk-makhluk yang sebenarnya baik, ya kayak Pleiadian itu baik, tapi tetap fallen angel. Peri-peri tetap fallen angel. Walaupun mereka malaikat yang tidak mereka pro manusia, tapi mereka bingung. Kenapa? Karena mereka dikeluarkan dari catatannya di dalam berkas surga itu, mereka fallen angel. Mau sebaik apapun mereka fallen angel. Gitu. Jadi 100% Tuhan. Kita anak Adam, udah kita pakai kesaktiannya Gusti Allah. Kalau kita ketempelan leluhur harus disempurnakan kematiannya. Harus dinaikkan levelnya. Kalian harus, tanpa kalian itu tinggi ke Tuhan, kalian tidak akan mampu menyelesaikan PR leluhur, mau sebesar apapun. Tidak mengulangi, memakai kesaktian mereka. Gitu. Ya. Jadi pahami bahwa kita sudah di dimensi
alfa, generasi alfa. Nah, ini saya buka kenapa? Karena toknya generasi alfa itu bukan lagi dari luar. Bukan lagi elit timur, bukan lagi elit global barat atau timur yang menguasai dunia ini, tidak. Yang menguasai sekarang adalah kalian, elit global Nusantara. Congratulations for you all, orang-orang Nusantara yang paham artinya dimensi 4, yang jenak dengan diri sendiri, yang sudah paham, yang sudah keluar dari siklus, yang sudah berkelimpahan, yang sudah selesai, yang sudah putus siklus. Kalian masuk di dalam energi perubahan. Yang tidak berubah, kalau kalian berubah, keluarga kalian harus kalian lindungi. Ya, kalau tidak akan kena energi eliminasi. Eliminasinya tidak dengan kiamat, tidak. Energi orang-orang tidak percaya Tuhan itulah yang akan dilibas saat ini. Jadi kayak gini nih. Bumi ini sudah siap nandur padi, ya, sudah siap dipanen padi. Nah, ini prosesi nyabut rumput yang bukan padi, ya. Padi ini adalah Adam. Di bumi ini padi adalah Adam, ya. Kalian anak titisan Adam. Yang dicabut yang bukan energi Adam. Paham? Bukan energi Adam. Gitu. Dan ada anak yang tercipta hasil dari planet dan manusia. Itu juga disempurnakan. Kalian yang punya kalian yang kehajar, ya, kalian yang kena hajar energi twin flame, di mana Anda jatuh cinta setengah mati kepada suami atau istri orang, ya. Terus kemudian kalian meninggalkan anak-anak. Ingat, anak-anak ini yang akan jadi memukul Anda, gitu, ya. Ini cuman info aja, ya. Kalian tidak harus percaya sama saya. Ntar kalau kalian kena pukul dari anak yang Anda tinggalkan, baru nyaho, baru kalian baru bilang, oh iya yang Manik bilang itu benar. But it's too late, terlambat. Sebelum terlambat, kalian semua belajar cahaya. Kenali sejatinya Tuhan kalian, karena semua agama sekarang sudah kemasukan sekte. Kita nggak tahu, dan saya nggak mau menyebutkan karena nanti bukan itu maksud saya. Kita kembali ke diri sendiri aja untuk mengenali energi keilahian, energi Allah, energi Tuhan. Siapa yang kalian sembah? Ateisme pun ada satu titik yang mereka sembah. Itu kejar, energinya tinggikan, nggak akan salah. Kalian tidak akan percaya kepada ntar jekete semuanya berpulang, kalian nggak bisa masuk. Kenapa? Karena salah beli tiket. Ternyata agen tiketnya tiket bodong. Karena kalian nggak bisa masuk surga karena tiketnya bodong. Nah, kenali energi itu bisa gampang dibaca. Dan kalau kalian tidak kena energi tinggi, Tuhan kan energi tinggi, ya. Energi keilahian itu energi paling tinggi. Kalau kalian tidak jenak, kalian tidak belajar, kalian tidak kenal, ya kalian akan kebanting-banting dengan segala macam pertanyaan. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku susah terus? Kenapa? Jenak, tenang. Energinya diikuti, dimensinya diikutin. 4 itu diri kita sendiri. Tubuh, jiwa, dan raga. Dimensi 3 itu diri kita sendiri. Tanpa tubuh, jiwa, hanya sekedar roh. Tubuh, jiwa, dan raga. Temukan raga kalian. Dimensi 4 itu adalah raga kalian. Ini cuma orang-orang Nusantara yang punya. Kembali ke ajaran asal. Yang dimana pelajaran-pelajaran dimensi 4 ini ditiadakan. Kenapa? Biar orang barat pinter sendiri. Kalian bego. Padahal itu ajarannya dari Nusantara punya. Paham nggak? Kenapa saya ngereok pagi-pagi? Hari Minggu ngereok. Berdoa itu perlu nggak? Berdoa itu apa? Nah, berdoa itu apa? Kalau saya nggak pernah berdoa, saya ngobrol 1 kali 24 jam dengan Gusti Allah. Berdoa itu apa? Ayo saya tanya balik, berdoa itu apa? Ngobrol dengan Tuhan kan? Kalau setiap hari saya berdoa, ngobrol dengan Tuhan, ya berarti saya berdoa terus dong. Keren dong saya. Ya, itu berdoa tuh cuman pengkotakan. Ya, jangan terpecah-pecah oleh pengkotak-kotakan, karena iblis sudah berhasil mengkotak-kotakan kalian. Ini sudah waktunya kalian bebas, dobrak semua tembok untuk menuju ke energi keilahian. Tanpa energi keilahian,
Kalian tidak akan pernah bisa memahami generasi alfa. Karena begitu banyak yang terbongkar, kalian nanti akan kejet-kejet, kaget. Simple aja, kita harus apa dan caranya gimana gitu aja. Yaitu ketemu dimensi 4. Kenal nggak kalian sama Tuhan kalian? Kenal nggak sama diri kalian? Ingat nggak wajah kalian? Coba dilihat sekarang. Simple aja. Omong saya dari tadi simple kok. Kalian aja yang bikin ribet. Cara ngobrol sama Tuhan gimana? Kalian ngelihat saya bagaimana? Kalian ngelihat saya ini nih, Warkina. Cara ngobrol sama Tuhan gimana? Saya membaca kan? Saya membaca kan tulisanmu? Ya, saya membalas kan? Paham? Ini ngobrol bukan? Tuhan jangan dikotak-kotakin pakai tembok apapun juga. Tuhan itu gaya bebas. Tuhan itu gaya bebas. Paham? Cara ngobrol sama Tuhan paham? Paham? Saya nggak pernah ketemu Warkina. Warkina tidak ada di depan saya. Tapi saya balas kan? Apa yang kamu ngomong? Cara ngobrol sama Tuhan gimana, Bun? Nah, kayak kamu sama saya. Jawabannya simple. Simple, caranya harus apa? Ketemu sejatinya dirimu. Nggak usah aneh-aneh. Ingat nggak muka kalian? Coba dilihat. Pejamkan mata, bayangin wajah kalian. Ingat nggak? Simple. Tapi nggak ada orang mau melakukan. Orang lupa dengan dirinya sendiri. Orang lupa wajahnya sendiri. Ayo sekarang. Caranya sesimpel itu kok, ketemu dengan diri sendiri. Nggak usah pakai kesurupan, nggak usah pakai hipnotis. Karena harus sadar sesadar-sadarnya. Ayo, saya ajak kalian, pejamkan mata, dilihat. Bayangkan wajah kalian kayak apa. Kenal nggak kalian? Kalau kalian nggak kenal wajah sendiri, kalau kalian lupa wajah sendiri, bagaimana kalian mengenal Tuhan? Coba dilihat, dia senyum apa sedih? Coba. Berapa banyak tikaman pisau yang nancep di dadamu yang belum pernah engkau selesaikan. Mencari-cari jawaban di TikTok, di YouTube, di media sosial. Nggak ada. Nggak ada. Saya datang ke sini hanya untuk nempelengin kalian. Bangun. Kesadaran seperti itu. Bangun. Saya puk-puk nih pipi kalian. Bangun. Jangan cari jawaban di TikTok. Jangan cari jawaban di medsos. Diem, bayangin Tuhan di depanmu. Peluk dirimu. Kalau kalian sakit hati, itu ada pisau, jarum, belati, luka di hatimu. Sembuhin. Simple. Tapi jarang orang mengingat diri sendiri. Kalian cuekin diri sendiri. Sehingga kalian kena karma dari diri sendiri. Kenapa? Kalian dihadirkan pada orang-orang yang cuek dengan kamu. Cuek, lu mau ngapain terserah lu. Padahal kamu sudah pontang-panting membahagiakan orang itu. Karma terbesar datang dari diri sendiri. Kenapa? Lu cuekin diri lu sendiri, Bo. Wake up, bangun. Bayar karma ke diri sendiri dulu. Perhatiin dirimu sendiri dulu. Siapa namamu? Nama saya Manik. Manik ini gimana? Nik, lu gimana? Sehat lu, Nik? Kalau lu sedih, peluk, Nick. Everything's gonna alright. Everything's gonna be alright. Baik-baik semuanya, Nick. Lu hebat. Sini, Nick. Lu gue bersihin. Dada lu sakit ya. Maaf ya, gue nggak bisa ngelindungin lu. Lu sakit, ini gue sembuhin. Kita bersama-sama, Nick. Itu. Bayangin, ngeliat wajahnya si Manik ini. Dirimu sendiri namanya siapa? Bayangin. Hapus air matanya. Si ragamu ini, tubuh manusia itu tubuh, jiwa, dan raga. Jangan lupa ketemu ragamu. Tubuh itu badan kita. Tanpa jiwa kita mati. Tanpa raga kita bingung. Ayo sekarang dipeluk itu diri sendiri. Dilihat hatimu yang tercabik-cabik dari depan, dari belakang. Orang tusuk dengan pengkhianatan, dengan direndahkan, dihinakan. Ayo sembuhin sekarang, sadar. Ayo, saya datang hari ini untuk puk-puk pipi kamu. Bangun. Stand up on your feet. Berdiri di atas kakimu. Tidak ada yang menolong kamu. Tidak ada. Bangun. Ayo, dilihat. Dirimu sendiri sudah senyum. Kalian yang paham diri kalian, bagaimana kalau kalian bagaimana cara membuat diri sendiri senyum.
Coba masuk di masa dimana kalian itu seneng jajan, jalan-jalan. Kamu sendiri yang tahu bagaimana kalian itu bisa happy. Diambil masa-masa itu. Oh, gue seneng ini nih, jalan-jalan nih. Ya, kita jalan-jalan. Oh, si diriku, namaku Manik kan. Oh, nih Manik nih sukanya jajan permen asem, gula-gula, ada gulanya, asem yang ada ininya nih, ada gula-gulanya. Ini saya beliin dia. Gitu. Senengin dirimu sendiri. Me time. Bener-bener me time. Kalian gak harus keluar rumah meninggalkan kewajibanmu sebagai istri atau suami. Me time, diem di rumah 5-10 menit. Peluk dirimu. Temukan dirimu. Temukan, kalian tuh lost. Agama kalian malah nggak malah bikin kalian tenang, malah banyak sekali pemuka agama yang terjebak di dalam dosa. Bingung kalian. Ayo, pemuka agamanya di sini, agamanya di tangga, agama itu tangga, naik tangganya, temukan Tuhan, gitu, temukan keilahianmu, naikkan energimu. Ayo, bangun. Karena kita berperang melawan sekte. Kita berperang melawan si Adam ini harus tuntas bayar karmanya. Kenapa? Sudah waktunya Adam balik ke rumah Gusti Allah. Gitu. Sudah waktunya kita, manusia anak titisan Adam, balik ke pembayaran karma sesungguhnya, ke Gusti Allah. Kita semua bersalah kepada Gusti Allah. Ayo, jangan mau disesatkan lagi. Agama cuma tangga. Jangan percaya pada agama. Naik terus, cari Tuhanmu. Karena semua pemuka agama, kita nggak tahu mana yang tersesat, mana yang tidak tersesat. Pakai energinya sehingga kalian bisa jadi radar. Oh, ini negatif nih. Ah, diem aja. Saya nggak ikutin, tapi diem aja. Karena kalau kalian frontal, nanti dihajar. Nanti jadinya kayak Siti Jenar. Kita nggak mau itu kan. Santai aja, tenang aja, nggak usah ngegas. Nggak usah ngegas. Lapor sama Gusti Allah. Kalau kalian sudah paham energi keilahian, sudah bisa ngobrol dengan Gusti Allah, ya caranya gitu. Ngobrol sama Gusti Allah, kita manusia aja bisa saling ngobrol kan. Saya walaupun ada di sini, Anda di sana, Anda bisa ngobrol dengan saya, Anda bisa mengajukan pertanyaan dan saya bisa jawab. Apa maneh Gusti Allah? Paham? Apalagi Gusti Allah. Loh, sama saya yang sesama manusia aja bisa ngobrol, apalagi beliau yang menciptakan kita. Jangan ribet-ribet ya. Jangan ribet-ribet mikir tentang Tuhan, itu gaya bebas. Sebebas-bebasnya mengasihi beliau, kenal beliau, anggap beliau itu bapak kita yang melindungi kita. Lah, emang kita kalau diserang siapapun juga lapornya ke siapa? Ke polisi di atas kan? Tuhan itu, Allah itu polisi kita, lapor. Anggap dia bapak kita, gue aduin bapak gue loh gitu. Lari ke Tuhan, lari ke Bapak, lari ke Pak Polisi di atas langit, lari ke Allah. Saya nggak ngajar agama, tapi keilahian ini harus kita punyai. Kenapa? Karena kita akan belajar soal, kita akan masuk ke dimensi di mana para makhluk-makhluk planet ini sudah dikunci dari bumi. Tapi dia bisa masuk lagi kalau kita panggil. Kita tidak boleh manggil. Itulah yang terjadi, itulah yang mengakibatkan kiamat karena kita manggil. Ya, kalau nanti kiamat, salahkan pada orang-orang yang manggil energi malaikat kegelapan. Gitu. Ya, salahkan. Kiamat itu terjadi karena dianggap gagal. Energinya Adam dengan ini gini nih. Pasukan rumput mau datang, ya, pasukan pencabut rumput mau datang. Kalian ini padi-padi. Nah, kalian berkebelibet antara Anda ini nggak jelas. Anda ini padi apa rumput? Ya dicabut sama malaikat pembersihan. Yakinkan diri Anda padi. Yakinkan diri Anda bersih di hadapan Tuhan. Yakinkan energi Anda benar-benar 100% Gusti Allah. Pembersihan terus. Pembersihan terus. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Belum terlambat. Belum terlambat. Bersihkan dirimu.
Kalian ini padi, jangan macak jadi rumput. Nanti yang bagian rumput-rumput itu dicabut. Kalau kalian pakai energi rumput, padahal kalian ini padi, ya kalian dicabut. Halo, salam kenal semua. Saya Manik. Ya, jadi energinya kayak gitu. Jadi jangan percaya Illuminati. No, Twin Flame itu masuknya Nusantara. Ya, Twin Flame itu kembar jiwa. Twin Flame itu apa toh? Duh, kalian ini keblinger dengan bahasa Inggris loh. Kalian keblinger dengan bahasa Arab loh. Lupa dengan energinya Indonesia loh. Ya, Twin Flame itu apa? Twin Flame itu kakang kawah di hari-hari. Ingsun sejati, dirimu sendiri. Ibu ngomong apa kok kesana kemari, nggak terlalu apa sih yang dimasalahkan? Skip aja lah, sudah. Bunda muslim atau non muslim penting. Sari Ibrahim Akbar penting. Saya sudah ngomong sejauh ini penting. Muslim atau non muslim penting. Hah? Penting. Penting tah. Twin Flame itu nggak ada agama. Twin Flame itu kembaran jiwa kita. Twin Flame itu ingsun sejati, kembaran jiwa kita, tubuh, jiwa, dan raga. Saya ngomongin dimensi 4, di mana kalian harus belajar mengenal diri sendiri. Di mana kita harus paham energi kita ditinggalin itu kenapa, energi kita terluka itu kenapa, energi kita selalu kena siklus kesialan itu kenapa. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang harus kita lepaskan, putuskan, nolkan. Paham gak kalian diri sendiri? Ya gitu. Paham gak kalian, kenal gak kalian dengan energi Tuhan? Kayak gitu. Jin korin berarti, pakai bahasa Indonesia aja lah. Nggak ada namanya jin. Kalau jin itu dari planet Zain. Saya bukan jin. Paham? Jangan disesatkan pada energi-energi yang tidak Anda pahami. Jin korin, jin itu sendiri bukan makhluk manusia. Jin itu bukan bawaan dari Gusti Allah. Jin itu dari makhluk dari planet Zain. Mereka ada pemberontakan di planetnya, mereka nyampe ke bumi, dipelihara ribuan tahun oleh manusia sejak zaman leluhur zaman dahulu. Berarti Pleiadian juga tidak baik ya Mi, tapi banyak yang ngeluh-elukan. Seperti makan bakso, kirain daging ayam, tapi ternyata daging tikus. Pleiadian walaupun dia malaikat yang baik, dia malaikat yang baik, tapi pada masanya dia tidak memutuskan apakah dia menerima atau tidak terhadap manusia, Adam. Apapun yang dibentuk oleh Pleiadian, Arturian, Avian, apalah inilah itulah planet ya, itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Dapat perbandingannya jadi kayak makan daging bakso dikirain daging ayam atau daging sapi, ternyata daging tikus gitu. Kakang kawah di hari-hari minta tolong dijelaskan Bunda. Kenal nggak wajahmu? Ayo saya tanya. Coba yuk semuanya pejamkan mata, lihat dirimu sendiri, bayangin dirimu sendiri. Sesimpel itu pelajaran saya. Pejamkan mata, lihat dirimu sendiri. Senyum apa sedih? Senyum apa sedih? Ayo jawab sekarang. Saya nggak peduli kalian. Saya tidak harus membuat kalian mengerti. Agak marah. Coba bayangkan bertanya. Api Pudin, coba tanya. Kamu siapa? Saya Api Pudin. Anda siapa? Tanyakan. Maria tanya. Kamu siapa? Kok manyun? Sedih? Tuh kan? Bener kan kata saya? Kalian sendiri gak peduli dengan diri kalian. Ada yang manyun, ada yang marah, ada yang sedih. Tuh. Bener kan saya bilang kalian sendiri tidak kenal diri sendiri. Dirimu sendiri itu terhancur, lebur, marah, manyun.
Tapi jin ciptaan Allah suatu juga kan. Itu malaikat hitam, jagat dunia. Jin itu ciptaan Allah, iya. Tapi itu malaikat hitam, abang. Kita makhluk Adam yang punya masalah dengan abang-abang. Kalau saya senyum itu gimana, Bun? Tanyakan, kamu siapa? Kalau senyum, tanyakan, kamu siapa? Tidak bisa membayangkan wajah sendiri itu gimana, Bun? Nah, ya itu. Bener kan saya bilang? Kalian sendiri nggak kenal diri kalian. Ayo dicari. Masa lupa wajah sendiri? Ayo. Abang-abang itu apa, Mi? Kakak-kakak kah? Adam itu kan adik yang diusir dari surga gara-gara ulah para malaikat hitam. Para malaikat yang waktu itu belum jadi hitam. Itu bagaikan kakak yang benci sama adik. Gitu. Masih dendam. Oh, itu dia. Ayo dipeluk, minta maaf ya. Coba ditanya Api Pudin, kamu kembar jiwa saya atau leluhur yang pakai wajah saya? Karena leluhur suka pakai wajah kita. Ayo, harus kenal energi diri sendiri, harus paham. Ayo, dicari. Diri saya senyum bahagia sumringah, Bun. Iya, terus ditanyakan. Kalau yang sudah ngelihat diri sendiri ditanyakan, kamu leluhur saya atau diri saya? Leluhur yang pakai wajah saya, kamu saya atau leluhur yang pakai wajah saya? Coba ditanyakan. Nah, yang sudah ketemu diri sendiri, yang sudah menjawab kamu itu adalah dirimu sendiri, lihat di dadanya, di punggungnya ada luka atau ada pisau, cabut-cabutin. Minta cahaya dari Allah. Ya Allah, saya minta, ya Tuhan, saya minta cahaya suci di tangan saya. Bayangkan dari langit turun cahaya Tuhan di tanganmu. Sembuhkan dirimu. Kalau leluhur selalu dampingi kita, apa artinya mereka masih gentayangan? Kalau kalian didampingi leluhur, berarti kalian pembayaran karma kepada leluhur itu. Karena leluhur tidak akan mendampingi kalau kalian tidak diharuskan membayar karma mereka. Leluhur. Nah, coba ditanya Api Pudim. Antara Api Pudim dengan leluhur, lihat ada tali apa rantai, diputusin itu. Kenapa? Karena kesedihan kalian itu biasanya bayar karma ke leluhur-leluhur itu. Banyak orang petentang-petenteng diikutin energi leluhur. Nggak ngerti aja lu. Lu bayar karmanya karmanya leluhur itu. Kenapa kalian didampingi dan dilindungi? Karena lu harus bayar karma. Gitu. Ya diikutin aja dulu, Rensa, cara bayarnya. Orang belum tahu cara-caranya ketemu diri sendiri kok. Sudah lunas seharusnya? Belum ada yang lunas. Belum ada yang lunas. Ya, itu diputuskan antara Anda dengan yang ngikutin Anda, ya, sehingga Anda nampak diri Anda tapi kok leluhur. Nah, itu ada tali, ada rantai yang harus diputus. Gitu. Karma kolektif dari leluhur udah ribuan tahun belum ada. Kiamat itu terjadi ulang kali. Baru di zaman ini, baru di tahun 2025 ini, generasi alfa, di mana kalian para pelaku cahaya yang bertugas mengembalikan energinya Adam, pembayaran karma Adam, tidak lagi dicampuri oleh energi leluhur-leluhur atau planet-planet. Diri kalian kalau masih keblibet, masih, oh ini saya Satrio Piningit, oh saya belum lulus kalian dari rumah sakit jiwa, belum lulus. Lulus dulu. Belum lulus dari RSJ, ya, lulus dulu, ya, ketemu sejatinya diri sendiri, paham leluhur itu apa, berarti belum lulus, belum bisa masuk generasi alfa, belum, itu musuhnya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus selesai di dalam diri kita. Kenapa kita dihadirkan pasangan NPD? Kenapa kita dihadirkan pasangan twin flame? Kenapa anak kita nakal? Kenapa mertuaku jahat? Kenapa suamiku meninggalkan aku? Ada ceritanya di masa lalu. Gitu. Ada. Itu harus lepas dulu. Kalian harus lepas dari energi-energi yang nyerimpetin. Ya, kalau saya bilang nyerimpetin. Kita itu harus ke Tuhan. Seperti Adam mau pulang ke Tuhan tapi digandolin nih sama kakak-kakak yang malaikat fallen angel. Jangan lu. Gitu loh. Dihadang dengan acara anak kalian nakal, suami kalian meninggalkan kalian, kalian difitnah, begitu ceritanya. Kalau kalian nggak ketemu dimensi 4, manusia itu dimensi 3. 4 itu adalah
4 itu adalah energi kembar jiwa Anda, kakang kawah hari-hari Anda, sejatinya Anda. Nggak ada yang ngajarin ini. Orang bule cuma ngajarin dimensi 5 akan bergerak. Dimensi 5 itu apa? Cuman orang Nusantara yang tahu. Nggak tahu itu mereka. Mereka cuma tahu terhubung dengan UFO. UFO itu kita sudah usir. Kalau nanti kalian dihadirkan pada energi UFO, kalian tanyakan mereka. Kalian dihadirkan pada jin, kalian dihadirkan pada energi genderuwo, blorong, kekuatan pantai selatan, semua kekuatan. Coba lihat, mereka tunjukkan, bener nggak yang saya Manik namanya ya, bener nggak yang Manik bilang? Di langit sudah ada perjanjiannya bahwa mereka harus keluar dari bumi dan membiarkan kita, anak-anak Adam, membayar karmanya supaya kita balik ke Tuhan. Nah masalahnya banyak manusia-manusia deka-deka yang pakai kekuatan-kekuatan mereka sehingga mereka masih bundel. Banyak sekte-sekte yang masih, ini kakak-kakak sudah dipulangkan kembali ke planet-planet mereka masing-masing. Karena jin, naga, apalagi sekte-sekte semua yang ada di sekte-sekte itu tidak ada di bumi, harusnya tidak boleh ada di bumi. Mereka rumput. Itulah kenapa sebabnya kiamat, karena nyabutnya rumput. Kalian kebelibet dengan energi rumput. Pisahkan diri kalian padi. 100% kan Tuhan, sehingga kiamat ini nggak ada kan dari mulai 2017? Nggak ada kan? Kenapa? Karena banyak dari kalian barter, hidup suci di depan Tuhan, fokus penyembuhan diri. Itulah energi padi. Kalau ada nanti itu ramalan-ramalan para peramal, oh itu nanti akan ada 2025 kengerian luar biasa. Kalian nggak kenal Tuhan kalian. Kalian nggak kenal Tuhan kalian. Batalkan itu. Dengan apa? Bersujud di hadapan Tuhan, bayar, barter. Dan banyak para pelaku cahaya yang barter kehidupan dengan Tuhan. Banyak. Sehingga kiamat tidak jadi-jadi kan? Banyak banjir bandang, tetap harus pembersihan. Banyak banjir bandang, banyak banjir, banyak kebakaran. Tapi tidak megatrust, tidak tsunami. Puji Tuhan. Moga-moga benar kata saya, banyak manusia Nusantara diluputkan dari energi tsunami dan megatrust. Saya nggak tahu negara lain, Tuhannya beda, ajarannya beda. Saya cuma ngomongin soal Nusantara. Ya, kalau ada peramal-peramal ngomongin kayak gitu, itu mereka belum bertobat, belum kenal Tuhannya. Hanya tahu indigo saja, tapi tidak tahu memanfaatkan energi indigo ini untuk apa. Hanya bisa ngeliat uka-uka aja, tapi tidak paham uka-uka itu untuk apa, uka-uka itu siapa, dan kenapa mereka diikuti energi uka-uka. Gitu. Ya. Energi saya sebentar tapi gebrak. Saya akan taruh video ini. Kalian ke Tuhan aja 100%. Satu persatu dimensi-dimensi itu. Saya kemarin ada Zoom untuk membahas masalah ini. Karena masalah dimensi-dimensi ini saya tidak bisa publishkan di sini. Yang mau saya mati ini banyak. Tapi setiap hari yang tercerahkan itu juga banyak. Jadi saya mati kapan saja ready. Yang mau saya mati banyak. Kenapa? Supaya kalian bego terus. Supaya kalian bingung terus pakai kesaktian leluhur. Padahal itu harus dilepas. Kalian harus ke Tuhan 100%. Berarti ada pembayaran karma yang harus kalian lakukan. Banyak dari kalian sudah tercerahkan. Saya nggak peduli mau mati kapan. Yang penting kalian terus fokus ke Tuhan. Ya, pelajaran ini sudah saya tembus dari Zoom kemarin. Zoom kemarin sudah banyak yang sampai ke dimensi planet. Saya lega. Sekarang saya ngebom lagi energi dimensi 4. Ketemu sejatinya diri, keluar dari kesesakan, paham siklus kehidupan kalian bukan kehidupan kalian. Bahwa siklus kehidupan kalian bukan takdir yang harus kalian terima. Bukan. Ada caranya, yaitu barter hidupmu dengan Gusti Allah. Sehingga hidupmu dimudahkan. Barter. Kalau mau hadiah dari Tuhan, barter. Sehingga kalian padi yang siap dipanen.
bukan rumput yang siap dicabut. Paham? Saya rasa saya ngebom cuman sedikit aja. Saya akan bawa video ini taruh di YouTube supaya kalian bisa ngulangi lagi. Yang mau ketemu cara ketemu kembar jiwa ada di video-video yang saya pin, baik itu di YouTube, di Instagram atau di TikTok. Silahkan dicari. Kalau privat dengan saya berbayar dan cukup mahal. Kalian bisa cari secara gratis di situ atau di live saya. Tapi sekarang saya nggak ngambil orang untuk bicara tentang dimensi 4. Saya cuma ngedrop energi bom. Ketemu sejatinya diri, karena perang kita bukan dengan yang kelihatan, tapi dengan yang tidak kelihatan. Video ini akan saya taruh di YouTube. Silahkan diputar ulang di sana. Kalau mau dibagikan, dibahas dengan orang-orang indigo, apa maksud manik sebenarnya, silahkan kalian. Saya tutup di belakang saya ada siapa, tapi yang energi tinggi pasti akan melihat ada siapa di belakang saya, dan saya berbicara atas nama siapa. Kalian harus belajar energi untuk memilah-milah mana energi yang kalian ikuti, mana yang tidak, sehingga kalian pada saatnya kita nanti tidak ada, meninggal, ternyata oh salah agen tiket kita ke Bogor padahal tujuan kita ke surga. Anda ditaruh ke Bogor atau taruh ke suatu tempat yang bukan surga. Kenapa? Karena kita salah percaya. Nggak boleh salah percaya. Tuhan itu maha bebas, Tuhan itu maha suci, energinya tinggi. Belajarlah memakai energi tinggi supaya kalian nggak kena energi twin flame, NPD, siklus kesialan, digempur masalah, finish, selesai. 2025 pemulihan, kalian harus pulih, kalian harus seger, waras, sehat mental, tubuh, jiwa, dan raga, dan finansial yang penting. Ya, jangan percaya kepada saya sekalipun, jangan. Kalian saya tunjukkan jalannya, melaku dewe. Setiap orang melakukan perjalanan sendiri-sendiri, dan ketemu sejatinya diri tidak boleh kesurupan. Tidak boleh kesurupan. Kalian harus sadar sesadar-sadarnya, memilih dengan logika kalian, logika ilahinya ditinggikan, belajar soal energi, tidak salah. Kalian tidak mungkin salah kalau tidak percaya pada saya sekalipun. Tidak boleh percaya sama manusia, percayanya sama Gusti Allah. Tidak boleh percaya sama bisikan. Tidak boleh percaya sama bisikan. Banyak dari kalian yang murid-murid saya yang mundur karena dapat bisikan bahwa manik ini sesat. Sesatnya dari mana? Kalau saya mempertemukan kalian dengan Tuhan kalian, dan saya nggak ngajar agama, Tuhan kalian. Karena kalau kalian kena energi twin flame atau NPD, kalian pasti paham maksud saya. Kalau kalian kena hajar energi masalah yang terus berulang, kalian pasti paham maksud saya. Oke, saya drop energi perubahan besar, ini energi bom untuk kalian sadar. Sudah waktunya kalian sadar, sudah waktunya kalian memegang energi tertinggi di dalam dunia ini, yaitu keilahian, Tuhan sejatinya Tuhan, dirimu sejatinya dirimu. Tanpa ada lagi penipuan terhadap energi yang kayaknya ngajak kalian ke surga tapi bawa kalian ke neraka. Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu oleh energi apapun, ya. Perjalananmu adalah perjalananmu sendiri, bukan perjalanan saya, bukan perjalanan pacarmu, bukan perjalanan anakmu, bukan perjalanan ibumu, bukan perjalanan dukunmu, bukan perjalanan ahli spiritualmu, bukan perjalanan pemuka agama. Perjalananmu adalah perjalananmu sendiri. Cari itu. Cari energi tertinggi di dalam kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan, atau Allah, atau siapapun juga yang kalian sebut energi tertinggi. Manik di sini dari Mistik Mustika. Mistik Mustika adalah mustika sejatinya setiap orang adalah hati Anda, dan hati Anda kalau sudah tercerahkan pasti akan tahu segala hal tentang mistik di dunia ini, dan kalian bisa mengendalikannya. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.